Syawaludin SHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton. Selanjutnya Direktur Kepengasuhan Santri Al Ustadz Edi Isnan Hakim MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih telah hadir di mata kita. Beliau-beliau ini merupakan seorang motivator atau penyemangat bagi santri dan santriwati di Pondok Modern Nurul Salam Sidogede ini. Berikan tepuk tangan yang meriah semuanya. Baiklah, langsung saja kita akan berdialog tentang proses berjalannya pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Nurul Salam ini, Ustaz. Ya, di Pondok Modern Nurul Salam ini ada beberapa lembaga, Ustaz. Di antaranya ada lembaga kepengasuhan santri dan juga Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, Ustaz. Apa perbedaan di antara keduanya, Ustaz? Direktur Kepengasuhan Santri, silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita kenal dengan pendidikan dan ada pengajaran. Di pondok ini antara pendidikan dan pengajaran sama-sama penting. Kalau pengajaran itu lebih cenderung ke sisi keilmuan, yaitu pembelajaran di kelas. Kalau pendidikan itu luas cakupannya, dari mulai anak santriwati bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, jadi kalau pengasuhannya itu cenderung di luar kelas gitu, Ustaz Fatahillah. Baiklah, kemudian di lembaga pondok ini ada kurikulum yang dinamakan SPM-KMI. Apakah yang dimaksud dengan SPM-KMI dan bagaimana kurikulumnya, Ustaz? Silahkan, Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Terima kasih Ustaz Fatahillah. SPM-KMI merupakan salah satu sistem pendidikan yang baru diakui oleh pemerintah, meskipun keberadaannya sudah sangat lama. Bahkan yang melahirkan Indonesia itu adalah pesantren. Akan tetapi lembaga ini baru diafirmasi oleh pemerintah sejak diresmikannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. SPM sendiri singkatan dari Satuan Pendidikan Mu'adalah. Satuan Pendidikan Mu'adalah. Yang mana pendidikan mu'adalah itu bisa bersifat KMI terstruktur, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, atau dalam bentuk yang lainnya, yang salafiyah dan lain sebagainya. Nah, kurikulum yang kalau saat ini pemerintah sedang mengenalkan kurikulum merdeka, justru di SPM-KMI ini lebih merdeka lagi, gitu. Karena lembaga pendidikan mandiri dalam menentukan kurikulumnya, hanya diwajibkan ada 5 materi pelajaran saja yang wajib diajarkan di kelas. Yang pertama bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia. Yang kedua pendidikan kewarganegaraan atau PKN, karena untuk memupuk nasionalisme, yang mana santri sudah tidak diragukan lagi ke nasionalismenya. Kemudian ada bahasa asing, bahasa Inggris, IPA dan IPS, gitu, dan ditambah dengan matematika. Kemudian kurikulumnya yang sudah kurikulumnya tadi kurikulum merdeka, kita mandiri. Bahkan kita mau memulai di bulan Juni, diakhiri di bulan Juli, no problem. Kita mau diawali dengan bulan Ramadan misalnya gitu, diakhiri dengan bulan Syawal, tidak apa-apa. Maka kurikulumnya adalah kurikulum pondok pesantren sesuai dengan ciri khas kepesantrenannya masing-masing. Yang mana kita ini di Nurul Salam, kita mengambil kurikulum Pondok Modern Nurul Salam Gontor Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. langsung saja, Ustaz, ke legalitas ijazah lulusan SPM-KMI, Ustaz. Mungkin bisa ditunjukkan. Gitu. Untuk legalitas, Bapak Ibu terutama wali santri, kalau santri-santri mungkin tidak terlalu pusing dengan legalitas, tapi untuk legalitas ijazahnya kita resmi langsung dari pemerintah. Ini contohnya, ya, ijazah kita resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui Departemen Agama dan mempunyai
sisi keamanan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, untuk mengecek keaslian ijazah bisa langsung dicek melalui Singapore Ultra Violet seperti kita mengecek uang. Yang mana di pojok kiri dari ijazah itu ada logo lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Yang mana kalau kita lihat dengan mata telanjang tanpa sinar ultraviolet tidak terlihat itu. Nah ini sebelah kiri ini yang warna hijau. Nah ini kalau kita lihat tidak terlihat. Nah ini betul-betul legal dikeluarkan oleh pemerintah melalui Departemen Agama dan ada lambang burung Garudanya yang merupakan lambang negara Republik Indonesia. Baik. Gitu. Terima kasih. Dan untuk lulusannya sendiri tidak perlu diragukan. Tahun ini ada 5 orang lulusan kita yang mendaftar tentara. Betul. Ya. Dan itu menggunakan jalur khusus santri dan ketika ditunjukkan ijazah kita tanpa diseleksi lagi, langsung wah ini pasti pesantren. Nah, gitu. Dan diantaranya nambahkan Ustaz, satu dari santri kita mewakili Sumatera Selatan masuk di TNI Angkatan Darat Kopassus. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan semuanya. Selain itu Ustaz, untuk jalur umum ada SPAN PTKIN namanya. SPAN PTKIN santri kita daftarkan, alhamdulillah tahun kemarin lulus 1 orang langsung mendapat beasiswa di perguruan tinggi nasional menggunakan ijazah SBMKMI. Alhamdulillah. Baiklah, cukup Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di pondok itu santri Ustaz memiliki banyak sifat. Ada yang baik, pintar, kemudian soleh Ustaz, ya, rajin. Kemudian ada juga yang prestasinya kurang, kemudian ada yang suka melanggar gitu. Ada yang juga pendiam, pemalas Ustaz, ya. Kemudian kita sering mendengar kata-kata ini, layahnya walayamut Ustaz, ya. Tidak hidup dan juga tidak mati gitu kan. Ada di pondok tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Bagaimana pendapat Antum Ustaz terhadap anak-anak tersebut? Apakah mereka ada peluang di masyarakat dan juga apa yang harus mereka lakukan nanti ketika di masyarakat? Ustaz Edi, silakan. Baik, terima kasih. Ada istilah santri kita layah ya walayamut. Maksudnya apa? Di kelas itu tidur. Jadi sebenarnya Ustaz, tidak ada santri yang bodoh. Semua santri kita itu punya maziyah, kelebihan masing-masing. Ada tadi disampaikan santri yang kelas tinggi ya, kelas maksudnya kelas baik, B biasanya gitu. Cuman jangan bangga dulu, santri yang pinter nanti di masyarakat belum tentu dia bisa memimpin. Kalau dia tidak bersyukur atas kepinterannya. Kadang-kadang anak santri yang pinter itu karena mungkin merasa cerdas Ustaz, di masyarakat disuruh coba, nah gitu, kamu bantu ibu deres, nggak mau, saya kan pinter. Nah, ini berarti nggak bersyukur. Ada juga santri yang karena kepinterannya dia berkarya. Banyak santri kita alhamdulillah kemarin juara internasional kaligrafi salah satunya Ustaz Yasir Amrullah itu di Turki, itu santri kita alhamdulillah. Ada tadi saya sebutkan santri kita yang diterima di Kopassus, ada yang sekarang dinas di Istana Bogor TNI itu ada, dan alhamdulillah kita doakan ada sekitar 6 ini lagi seleksi masuk Polri. Mohon doanya mudah-mudahan anak kita lulus semua, amin. Amin. Ada santri yang nakal Ustaz, jangan salahkan. Nakal itu kadang-kadang bukan berarti dia itu jelek, tidak, tapi mungkin mereka tidak mengungkapkan apa ya istilahnya itu, bakatnya itu kadang-kadang tidak tersalurkan. Tetapi alhamdulillah anak-anak yang nakal-nakal seperti itu yang kita didik, telaten. Intinya dalam dunia pendidikan tidak ada kata menyerah, tadi sampaikan beliau, tidak ada yang tidak pinter, hanya kita malas itu saja. Jadi ada anak-anak yang nakal-nakal ini terus terang kami telaten, ini sabar, kita didik. Dan ibu-ibu ada yang Ustaz anak saya ini di rumah begini-begini, saya masukkan pondok, nakal saya masukkan, makanya kena nakalnya saya masukkan pondok. Jadi pondok dianggap bengkel Ustaz. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah di pondok ini guru-guru kita dengan berpegang teguh Pancasila, jiwa ikhlas, jiwa sederhana, ukhuwah Islamiyah, kemandirian dan juga kebebasan. Anak-anak yang tersebut alhamdulillah setelah 1, 2, 3 tahun di pondok mereka berubah. Intinya sabar, ikhlas. Terus ada anak tadi Ustaz yang bodoh ya, mohon maaf dalam hal kutip agak kendo ya, agak asfala safilin. Anak seperti itu bukan berarti anak bodoh, tidak.
tapi mereka ada maziyah keistimewaan di sisi lain. Buktinya anak-anak yang agak sedikit kendu begitu, ternyata mereka terampil di sisi lain. Bapak Ibu melihat panggung gembira sebesar ini ya, ini dilakukan, digarap oleh multi talenta anak, multi kelas. Ada yang anak kelas bawah, kelas tinggi, ini tidak ada masalah. Mereka bersatu padu. Yang senang bagian itu itu taman, mereka buat taman seperti itu. Yang pinter bahasa dia munculkan bahasanya, yang pinter ngeband dimunculkan bandnya. Begitu Ustaz. Dekorasi juga. Ya betul. Termasuk dekorasi ini garapan murni anak-anak. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Ya gitu Ustaz. Mungkin mereka yang jelas insya Allah alhamdulillah dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka bisa tampil di masyarakat sebagai mundirul qaum. Begitu Ustaz. La tahtakir mandunaka falikul syai'in masih. Kemudian yang terakhir Ustaz, ya, agar SPMKM ini lebih berkembang ataupun lembaga kepengasuhan santri lebih berkembang ya Ustaz. Mungkin apa ya program-program ke depan yang harus dilakukan ini Ustaz? Saya masing-masing. Baik, closing statement. Bagaimana lembaga kita bisa berkembang ke depannya? Satu, wajib kita berpegang teguh pada nilai-nilai dan ruhiyah pondok. Pondok punya panca jiwa, jiwa keikhlasan ini paling utama, jiwa kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah. Di Pondok Nurul Salam tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada kekerasan baik verbal maupun fisik, tidak boleh, dan kita tidak mentolerir itu. Itu pokoknya harus berpegang teguh pada jiwa keikhlasan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah. Semua santri wajib harus rukun, alumni harus rukun, ikut membantu pondok dengan berperan di masyarakat. Yang ketiga, kemandirian dan kebebasan, panca jiwa. Kita kuncinya mau maju, tetap pegang teguh pada panca jiwa dan juga moto kita pegang teguh, kita laksanakan program-program pondok. Ada panca jangka, ada 6 program pondok ke depan, ada pendidikan, pengajaran, pergedungan dan lain sebagainya. Dan 6 itu insya Allah menjadi satu tujuan membawa Nusantara ke depan yang lebih baik. Alhamdulillah tahun ini Ustaz kita bisa membuka perguruan tinggi. Itu salah satu amanah daripada panca jangka yang termaktub dalam panca jangka amanah Badan Wakaf. Gitu Ustaz. Mungkin itu. Ya. Itu dari kepengasuhan. Sementara di KMI otomatis kita untuk memajukan lembaga ini dari internal ya, kita harus memantapkan, meningkatkan loyalitas kita terhadap lembaga. Di dalam kita harus melaksanakan program-program yang kita programkan secara total. Bukan hanya loyalitas, tapi harus totalitas dalam melaksanakan seluruh programnya. Bagaimana masuk kelasnya, apa kurikulum yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya. Maka harus betul-betul sesuai dengan standar operasional yang kita tetapkan. Itu dari dalam. Sementara keluar ada beberapa program yang sedang kami rancang dan mohon doanya kepada semuanya saja, terutama kepada pimpinan Badan Wakaf dan para wali santri dan masyarakat sekalian. Saat ini untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas KMI dari segi pengajarannya, kami sedang mengurus muadalah ke Mesir, ke Kairo Mesir, Universitas Al Azhar, di mana jika lembaga kita sudah muadalah, sudah bahasa Indonesia terakreditasi oleh Mesir, maka lulusan kita bisa kuliah di Al Azhar University tanpa tes. Tanpa tes. Tepuk tangan sekalian. Dan itu ketika akreditasi ini muncul, bukan hanya di Mesir yang akan menerima, bahkan di Sudan dan di perguruan tinggi Timur Tengah lainnya, di Madinah, di Maroko, bahkan di Afrika, itu akan menerima dengan lapang dada semua lulusan kita dengan catatan tadi ya, akreditasi yang keluar dan tanpa tes itu untuk keluar. Sementara di dalam
tahun lalu secara umum pesantren Muadalah sudah ada mengerjakan kerjasama, menandatangani kerjasama dengan UGM. Santri yang punya kapasitas khusus itu bisa langsung kuliah di UGM tanpa tes. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Closing statement yang telah diberikan dari kedua Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah dan juga Direktur Staf Pengasuhan Santri. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan terima kasih juga kepada para penonton telah menyaksikan acara ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari hadirin sekalian yang belum bisa kami jawab di acara ini. Silahkan bertanya langsung pada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Siap. Kami siap menerima pertanyaan, kritik dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai kata penutup dari kami, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kepada santri-santri, bahwasanya pendidikan dan pengajaran itu adalah sebuah proses dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa, belum mengerti menjadi mengerti. Maka kepada seluruh santri, nikmatilah proses ini. Nikmatilah proses ini, jangan pengen cepat menjadi dulu tanpa proses. Ya, ingat, sebuah sayur menjadi sayur yang enak itu harus ada sayurnya, kemudian ada bumbu-bumbunya, dan semua bumbu itu tidak mesti manis. Ada yang asin, ada yang asam, ada yang pedas. Maka ketika ada hal yang pedas dirasakan oleh santri, nikmati. Niscaya berbagai macam rasa itu akan membentuk kepribadian santri menjadi pribadi yang prima. Untuk itu kami pesankan kepada wali-wali santri, jika ada bumbu-bumbu itu sedang dirasakan oleh anaknya, untuk tidak diintervensi dan tidak mudah-mudah menerima laporan dari santri bahwasanya apa-apa yang dirasakan oleh santri ini sengaja dibentuk. Karena pendidikan di Nurul Salam itu apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh santri itu semuanya mengandung unsur pendidikan. Percayalah, kami ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di mata kita edisi Panggung Gembira tahun depan. Ini mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.